wabarakatuh. Hai people, kembali lagi bersama aku Siti Mesaro, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Di video kali ini aku bakal cerita lagi ke kalian lewat Learning Journal Season 2. Nah, Learning Journal kali ini sudah masuk ke pembahasan materi. Kira-kira materinya tentang apa ya? Jadi, di minggu ini kelas teknik produksi film membahas materi tentang konsep film. Mulai dari apa itu film, jenis-jenis film, sejarah singkat perkembangan awal film, genre film dokumenter, unsur-unsur yang digunakan dalam film dokumenter, serta langkah-langkah pembuatan film dokumenter. Nah, apa sih itu film? Jadi, film itu berasal dari dua kata dasar, yaitu gerak dan cahaya. Film merupakan perpaduan melukis gerak dengan cahaya. Jadi, agar dapat melukis gerak dengan cahaya, maka harus menggunakan alat khusus, yakni sebuah kamera. Nah, film sebagai karya seni sering diartikan sebagai hasil cipta karya seni yang memiliki kelengkapan dari beberapa unsur seni untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya spiritual. Nah, unsur seni yang menunjang sebuah karya film diantaranya ada seni rupa, seni fotografi, seni arsitektur, seni tari, seni puisi sastra, seni teater, seni musik, seni pantomim, dan juga novel. Nah, kira-kira ada berapa ya jenis film? 3 kah? 4? 5? Atau 1? No, tebakannya itu salah semua. Jadi, jenis film itu ada 2, yaitu film fiksi dan film dokumenter. Nah, terus apa ya perbedaan dari keduanya itu? Jadi, film fiksi itu adalah film yang dibuat berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sedangkan, film dokumenter merupakan film yang dibuat berdasarkan fakta, sejarah, dan data-datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, film dokumenter ini sering dianggap sebagai rekaman dari aktualisasi atau potongan rekaman suatu kejadian yang berlangsung, nyata dan tanpa ada interpretasi imajinatif dari siapapun. Film dokumenter merupakan film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter itu menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan. Namun, dalam penyajiannya kita juga dapat memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, semua orang pasti suka film dong, ya kan? Apalagi sekarang ini industri perfilman itu semakin maju, khususnya dari segi visual. Nah, sebelum punya tampilan yang keren seperti itu, apakah kamu tahu bentuk film yang pertama kali ditayangkan? Nah, kamu harus tahu nih gimana sejarah film dan perkembangannya. Diperkirakan tahun 1878, tokoh yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Edward James Muybridge membuat 16 gambar kuda dengan pose berbeda-beda di setiap lembarannya. Nah, dan pada saat gambar itu digabungkan, maka terciptalah ilusi gerakan seekor kuda yang seakan-akan sedang berlari. Nah, kemudian penemuan inilah yang menjadi konsep dasar pembuatan film. Kemudian, pada tahun 1882, Jules Mary menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Muybridge, melakukan percobaan dengan mereka menggerakkan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakannya photographic gun. Kemudian, pada tahun 1888, Louis Lefranc merekam pertama kalinya menggunakan kamera film. Nah, film yang dibuatnya adalah Randai Garden Skin dan dianggap sebagai film pertama yang dibuat manusia menggunakan kamera film. Kemudian, pada tahun 1895, Lumiere Brothers menciptakan film dokumenter dan diputar di berbagai tempat, dan mereka itu dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Nah, alat yang mereka gunakan adalah sinematograf. Kemudian pada tahun 1897, usaha mereka itu telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi begitulah singkatnya cerita perkembangan awal film. Selanjutnya itu genre film dokumenter. Nah, genre film dokumenter itu ada berapa sih? Jadi, genre film dokumenter itu ada 6. Yang pertama ada genre dokudrama. Genre dokudrama film dokumenter di mana ada beberapa bagian film yang disutradarai atau diatur terlebih dahulu. Kedua, ada semi dokumenter. Nah, film dengan bergenre ini biasanya pengambilan gambarnya itu dibuat ulang
namun hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Ketiga, film faktual, yaitu suatu jenis film non-cerita hanya menyajikan fakta saja yang hanya merekam satu peristiwa atau kejadian tanpa melalui proses pengolahan lagi. Yang keempat, film etnografi merupakan film dokumenter yang menggunakan metode etnografis dan banyak menggunakan studi antropologi visual. Biasanya digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman, kayak misalnya suku Baduy gitu, dan suku-suku lainnya. Yang kelima, ada film propaganda. Nah, film bergenre ini dibuat untuk meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi pendapat atau perilaku orang dan terkadang juga menyesatkan orang hanya untuk tujuan tertentu. Yang terakhir ada cinema pilot, merupakan film dokumenter dengan gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Nah, dalam pembuatan film juga ada unsur-unsur yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Unsur yang pertama yaitu unsur visual. Nah, unsur visual ini ada 4 diantaranya. 1. Observasionalisme reaktif, yaitu pembuatan film dokumenter dengan menggunakan bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Yang kedua, observasional proaktif, yaitu pembuatan film dokumenter dengan memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya dan pengarah kamera atau sutradara. Yang ketiga, mode ilustratif, yaitu pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan oleh narator. Yang keempat, ada mode asosiatif, yaitu pendekatan dalam film dokumenter yang menggunakan potongan-potongan gambar. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur pembuatan film dokumenter, kira-kira apa ya yang harus kita persiapkan dalam proses pembuatan film dokumenter? Apa ya? Nah, jadi langkah-langkah pembuatan film dokumenter itu terbagi menjadi 3 langkah. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu praproduksi. Nah, dalam langkah pertama ini, yang harus dipersiapkan yaitu menentukan tema, melakukan riset, membuat skrip, menentukan budgeting, dan lain-lain. Nah, dan langkah yang kedua yaitu tahap produksi. Nah, di tahap produksi ini adalah proses eksekusi, mulai dari pengambilan gambar dan suara. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah pasca produksi, di mana langkah yang terakhir ini dilakukannya proses editing, yaitu penyuntikan gambar dan suara. Nah, harus teman-teman ketahui ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum memulai produksi film dokumenter. Di antaranya yang pertama, pikirkan di mana kita akan melakukan syuting, di luar kah atau di dalam ruangan, atau bahkan di kedua tempat tersebut. Yang kedua, pastikan apakah terdapat cahaya yang cukup. Yang ketiga, pastikan apakah ada sumber listrik. Yang keempat, apakah memerlukan peralatan khusus. Yang kelima, apakah memerlukan surat izin khusus. Dan yang terakhir itu, pastikan budgetingnya yang ditentukan itu cukup. Nah, oke teman-teman, mungkin learning journal mengenai konsep film minggu ini kita cukupkan dulu. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.